Shalom Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi. Kembali lagi kita masuk di dalam acara Morning Call. Dan saat ini bersama-sama dengan saya Pendeta Domingus Andreas Busdai. Saat ini melayani di GPIB Pelita Kasih Sangatta dan diperbantukan di GPIB Pancaran Kasih Bengalon, Kutai Timur, Kalimantan Timur. Sebelum kita masuk di dalam pemberitaan Sabda Allah, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah yang maha baik, kembali kami datang ke hadirat-Mu, mengucap syukur atas segala kebaikan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Kami merindukan sabda firman-Mu di pagi hari ini. Firman itulah yang akan menuntun kami di sepanjang kehidupan kami. Oleh karena itu ya Bapa, kuasailah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus sehingga kami mampu memahami firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca Injil Lukas pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersuka ria. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya.
Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, penyesalan selalu datang di akhir. Di masa-masa penyesalan kita menemukan rasa kecewa yang mendalam. Dan sebagian besar, kalau kita mau terbuka dan jujur terhadap diri kita sendiri, kekecewaan itu justru hadir menjadi pengalaman pahit kita oleh karena keputusan-keputusan kita di masa yang lampau. Nah, ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, anak bungsu dalam bacaan kita pada pagi hari ini menyesal atas segala keputusannya. Ia meminta harta yang memang menjadi haknya, tetapi dengan ketiadaan hikmat ia pergi jauh dari negeri yang didiami oleh bapaknya. Dan dikatakan di ayatnya yang ke-13, ia hidup dengan berfoya-foya. Terakhir, ia mulai sadar keputusannya keliru setelah ditempa oleh berbagai macam masalah dan persoalan kehidupan. Di ayatnya yang ke-14, setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Nah, Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh anak bungsu tadi? Hanya untuk mengisi perutnya pun, ia mulai bekerja pada seorang majikan di negeri yang jauh dari tempat sebelumnya ia berada. Ia ingin memakan ampas yang menjadi makanan babi yang ia pelihara. Tetapi betapa malang, di ayat yang ke-16 dikatakan tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin saat ini kita juga sedang menyesali diri dengan segala keputusan yang pernah kita ambil dan kecewa. Mungkin kita menyalahkan orang lain, apalagi menyalahkan diri kita sendiri. Menyalahkan diri kita sendiri harus diatasi juga dengan penuh hikmat. Mengevaluasi segala keputusan yang pernah kita ambil dan mulai bertobat dengan segala kesalahan yang pernah kita lakukan. Inilah yang mulai dilakukan oleh anak bungsu tadi. Ketika ia menyadari kesalahan dan kekeliruannya di dalam pengambilan keputusan, ia teringat betapa sejahteranya dirinya dengan bapaknya, dengan segenap kaum keluarganya. Bukan hanya kaum keluarga, bukan hanya dirinya sendiri, tetapi dikatakan orang-orang upahan pun sejahtera ketika mereka konsentrasi dengan apa yang menjadi bagian di dalam kehidupan mereka. Di ayatnya yang ke-17 dikatakan, ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Kesadaran si anak bungsu dilanjutkan dengan bangkitnya semangat. Setelah ia menyadari dia tidak berlarut-larut meratapi keadaannya, tetapi dengan kebulatan hati ia mau bertindak, melakukan satu keputusan yang besar, mengatasi keputusan-keputusan yang keliru sebelumnya. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapak, aku telah
berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sikap rendah hati di hadapan sesama dan kerendahan diri, perasaan tidak mampu di hadapan Allah penting untuk dimiliki oleh setiap orang percaya. Sehingga ketika kita berjumpa dengan berbagai macam pergumulan, maka kita tahu di mana tempat kita mengadu. Kita tahu bahwa masih ada Allah yang hadir, bekerja, berkarya, menopang kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Dan kita tahu bahwa Allah tidak pernah meninggalkan orang yang mengasihi dan mencari Dia. Sama seperti anak bungsu tadi, setelah ia bertobat, ia membulatkan hati. Ia mau berjumpa dengan bapaknya dan mengakui segala kesalahan dan kekeliruan yang ia ambil. Dan niat itu ia nyatakan di ayat yang ke-20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Katanya anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Dalam bagian ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bisa kita lihat betapa konsistennya si anak bungsu. Sekalipun ia tahu bahwa bapaknya itu penuh dengan belas kasihan, tetapi dia tidak memanfaatkan belas kasihannya itu untuk kepentingannya sendiri. Dia datang kepada Bapa tetapi dengan penuh kesadaran dan kerendahan diri, pengakuan dosa. Sehingga ia katakan, "Aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Ia datang kepada bapaknya, tetapi dia mau merendah sama seperti seorang hamba. Sikap menghamba inilah yang sebenarnya membuat ia layak untuk diterima kembali oleh bapaknya dan segenap kaum keluarganya. Inilah yang membuat respon sang bapa memberikan jubah terbaik dan memakaikannya kepada anak bungsunya, bahkan memberikan cincin pada jarinya serta sepatu pada kakinya. Lalu apa yang dilakukan? Respon dari pengampunan dosa itu atau pertobatan itu diresponi oleh sang bapa dengan pesta, dengan kesukaan-kesukaan yang luar biasa. Karena ada sukacita yang mungkin tidak dapat kita pahami yang dirasakan oleh sang bapa. Di ayat yang ke-24 dikatakan, "Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukacita dan bersukaria. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin Bapak Ibu Saudara dan saya sempat juga menjadi si anak bungsu tadi, terhilang dengan segala tawaran dunia. Mari kita sadari betapa jauhnya jarak antara kita dengan sang bapa yang membuat akhirnya kita pun mengambil keputusan-keputusan yang keliru dan kecewa. Bagi kita dikatakan yang mau mengakui dosa dan keterbatasan kita kepada sang bapa, maka bapa selalu menyambut. Persoalannya, apakah Bapak Ibu Saudara dan saya memiliki cukup keberanian untuk datang kepada Bapa dengan penuh kerendahan diri, mengakui segala keterbatasan yang kita miliki, dan akhirnya memulai kehidupan yang baru, melangkah dengan langkah yang baru bersama-sama dengan sang Bapa. Tuhan Yesus
terus menunggu Bapak Ibu untuk datang kepadanya, karena pembaharuan dan berkat itu selalu tersedia dan tidak pernah tidak cukup bagi Bapak Ibu, saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa Maha Kuasa, terima kasih atas firman yang telah dibentangkan. Mampukan kami ya Tuhan untuk selalu mengarahkan kehidupan kami pada janji keselamatan yang berasal daripada Allah. Mampukan kami untuk memelihara kasih karunia. Bapa di sorga, Bapa yang penuh dengan cinta kasih, kami akan terus menjalani tahun-tahun ke depan. Biarlah ya Bapa, segala keputusan, tindakan iman kami rancangkan bersama-sama dengan Tuhan, dan kami juga pertaruhkan di dalam Tuhan, serta kami pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Di dalam kelemahan dan keterbatasan kami ya Bapa, biarlah Engkau selalu menopang sehingga kami dapat menikmati damai sejahtera yang juga Tuhan sudah rancangkan dalam hidup dan kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya Pendeta Domingus Andreas Busday. Selamat melewati dan mengerjakan berbagai pelayanan kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Target acquired.